Jangan-jangan ini juga seperti permukaan gunung es gitu ya. Ternyata semua orang melakukan seperti itu, gitu kan. Yang kita antisipasi yaitu pada saat minggu-minggu tenang. Minggu tenang ini untuk pelaksanaan patroli terpadu itu akan dioptimalkan kembali. Ibu bawa kertas apa ini, Bu? Ini daftar pemilih suara tetap ya. Untuk kopiannya. Di TPS 50. Ini ada yang dilingkari maksudnya apa nih, Bu? Yang sudah dapat. Yang sudah dapat? Yang sudah dapat. Dan saudara, di tengah perjalanan saya di tempat ini, saya menemukan seorang ibu yang tengah membawa kantong plastik. Dan saat saya tanyakan, inilah kantong plastiknya, Bu. Ini kantong plastik untuk pemilu? Ya. Boleh saya keluarin ya, Bu ya? Boleh. Saya akan keluarkan, saudara. Inilah yang saya dapat, saudara. Beras. Ya. Beras. Ada kartu, saudara, tapi saya tidak bisa menunjukkan pada Anda identitasnya. Kartu yang menyuruh ibu untuk memilih salah satu nama calon anggota legislatif pada salah satu partai. Sekarang kan sudah zaman modern. Jangan-jangan dengan yang di handphone kita, uang elektronik kan juga bisa. Selama tahu dia handphone kita tinggal bisa dikirimkan. Kita punya kasus di Belitung. Di Belitung itu dia calon kepala daerahnya token listrik. Jadi 4.000 rumah itu, 4.000 rumah, listriknya ditambahin terus. Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah pulau C. Minum air putih cukup. Saudara, masa tenang bisa jadi justru yang paling bergejolak. Kasakusuk yang bergerak. Serangan fajar istilahnya, bagi-bagi uang dan barang untuk menang. Konon, jalan pintas untuk tembus. Tapi hukum dan etika dikesampingkan. Benarkah masih ada? Saya akan membuktikannya. Bagaimana caranya? Ikuti saya. Saudara, berebut serangan fajar. Selamat datang masa tenang. Masa di mana tidak ada lagi paparan visi misi, suguhan janji, dan gelaran spanduk calon yang berkontestasi. Bagi pemilih, inilah saatnya memikirkan kembali pilihan sebelum menjatuhkan keputusan. Namun bagi yang dipilih, tetap inilah saat akhir meraih kemenangan. 2 hari jelang pencoblosan, upaya merebut suara justru semakin gencar dilakukan. Ada yang sesuai aturan, ada juga yang mencurigakan. Apalagi kalau bukan serangan fajar. Istilah serangan fajar muncul pada masa Orde Baru dengan jargon kasih amplop, habis perkara. Dalam dunia politik Indonesia, serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut imbalan uang ataupun materi yang diberikan kepada pemilih. Namun jika terjerat, hukuman bagi sang pemberi 2 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Namun, bila politik uang alias serangan fajar dilakukan saat masa tenang maupun hari pemungutan, maka pidana maksimalnya lebih berat, 4 tahun penjara dan denda 48 juta rupiah. Komitmen hari ini sepakat bahwa kita mendukung Bawaslu yang punya tugas paling utama menjaga keadilan dalam rangka pemilu dan pilpres serentak. Khususnya ASN, TNI Polri sudah bertekad untuk netral dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu untuk sebagai wasit yang adil, wasit yang demokratis sesuai aturan undang-undang yang ada. Kami menginginkan pada Bawaslu harus komit untuk melarang yang namanya racun demokrasi, termasuk virus-virus demokrasi yaitu politik uang
kampanye yang berujar kebencian, kampanye yang bersifat sara, apalagi berita hoax dan fitnah. Terkait rawannya serangan fajar jelang pencoblosan, baik tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf maupun Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi berkomitmen untuk menjaga pemilu berkualitas. Ya alhamdulillah saya rasa bagus hari ini di mana kita bersepakat untuk lebih menjual visi dan misi dan program kerja. Karena saya rasa itu yang terbaik buat rakyat semua dan saya rasa saya mewakili TKN dan saya yakin juga BPN visinya sama pada saat ini. Alhamdulillah Kemendagri datang, Kejaksaan Agung datang, Kepolisian datang, TNI datang, partai politik datang, Erik dan saya mewakili 01 dan 02. Kami semua sepakat kita ingin mencintai bangsa ini dengan pemilu berkualitas dan integritas. Kini pertanyaannya, benarkah tidak ada lagi serangan fajar di masa tenang? Saya mencurigai bahwa praktik seperti ini masih marak. Tak perlu jauh, hanya kurang dari 5 km dari pusat ibu kota. Benarkah masih ada? Saya, Aiman Wicaksono, akan membuktikannya. Saudara, saya ada di sebuah lokasi yang tidak jauh dari pusat kota Jakarta. Saya ingin mencari benarkah ada politik uang di sini? Benarkah ada pembagian serangan fajar di sini? Karena saya mendengar hal yang tadi saya sebutkan, tapi saya ingin mengonfirmasi. Saya berusaha untuk menanyakan kepada sejumlah warga di sini, saudara. Pak, apa kabar? Jualan apa nih? Jual bensin, Pak. Jual bensin. Iya, jual bensin. Mudah-mudahan laku lah, berkah ya. Amin, amin. Ini mau pemilu tinggal beberapa hari lagi, masa tenang nih ya. Biasanya kalau masa tenang suka ada yang datengin nggak? Milih ini dong, milih itu. Nggak ada. Hah? Nggak ada? Atau ada yang ngasih uang misalnya? Nggak ada. Nggak ada. Sampai sekarang belum ada nih ya. Tapi pilkada kemarin, pemilu lalu, Nggak ada. nggak ada juga. Benar. Bener, serius. Hah? Nggak ada. Swear. Kalau misalnya ngasih gitu, ada suruh milih A, suruh milih B gitu, nggak? Nggak, Pak. Nggak mau saya. Tergantung keyakinan saya sendiri. Keyakinan? Iya. Jadi kalau dikasih, nggak tahu tuh milihnya bebas. Tapi mereka kalau ngasih gitu biasanya suruh fotoin nggak di TPS, di bilik suara? Nggak. Bebas aja? Bebas? Nggak boleh foto, nggak boleh. Nggak boleh foto? Iya. Terus yang ngasih biasanya nggak cuma satu partai, beberapa partai gitu, Pak? Ada beberapa tapi nggak pernah maksa ya? Nggak pernah maksa. Artinya ada dong! Tapi nggak, saya nggak pernah. Nggak, Tadi katanya nggak ada, udah salaman. nggak ada. Nggak pernah nerima, nggak ada. Hah? Nggak ada. Ada tapi nggak disuruh maksa mesti partai mana gitu kan? Iya. Iya, ini ngaku sekarang ini yang jujur nih. Di saya nggak ada. Susah bener sih mau jujur. Nggak mau. Nggak mau, udah salaman lo tadi. Udah. Salaman lagi dong. Salaman lagi. Iya. Jadi intinya terima aja, cuma nggak maksa mesti pilih partai yang mana, partai yang mana. Biasanya lebih dari 3 partai yang ngasih atau hanya 1 partai, 2 partai? Nggak dengar di TV di tempat saya, dengar teman saya nggak ada. Kalau Bapak nggak ada? Nggak ada. Ya udah malu-malu deh. Enggak, benar. Serius. Salaman lagi deh. Makasih ya Pak ya. Saudara, saya sudah mendapatkan informasi bahwa ada informan yang akan memberikan informasi kepada saya dan detail. Ia merupakan bagian dari koordinator yang membagi-bagikan uang jelang pemilu 2019. Namun saya janji dengannya di sebuah gang seperti ini. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong. Gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.